semuanya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat walafiat ya, teman-teman. Nah, sore hari ini di tengah cuaca yang agak mendung, ketemu lagi dengan Manda di sini dan tentunya kita akan live dengan Dana Raksa Sekuritas. Nah, jadi selamat sore. Halo, selamat Selamat sore Pak. sore, selamat Sana sore suara Bu Manda. Bagaimana suaranya? Terdengar? terdengar suaranya? Ya. Ya, sepertinya Bapak agak kurang keras nih suaranya. Oke, kalau begitu saya tanpa headset saja mungkin ya. Oke, Sebentar. silahkan. Nah, teman-teman semua, sahabat Manda, dan tentunya sahabat dari Dana Reksa Sekuritas, sore hari ini, tepatnya 1 jam ke depan, saya, Ima Satrianto, bersama dengan Bapak Elton Buyung Satrianto juga dari Dana Reksa Sekuritas, akan berbincang tentang investasi pasar modal. Udah penasaran ya untuk join? Nah, Ya, sekarang bagaimana saya suara saya sekarang? sudah terdengar, sudah terdengar. Oke, Nah, baik, sekarang terima saya kasih. persilahkan nih kepada Bapak Elton untuk memperkenalkan diri. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Manda semua, sahabat-sahabat Manda semua. Di sini saya Elton Buyung Satrianto sebagai perwakilan dari Dana Reksa untuk membantu rekan-rekan sekalian untuk mengetahui tentang seluk-beluk investasi di pasar modal terutama di saham. Nah, saya sendiri adalah seorang pialang di Dana Reksa Sekuritas sejak 2010. Itu begitu Manda? Wow. Terima kasih banyak. Ini prosesnya 10 tahun di Dana Reksa, tapi sebetulnya Bapak memulai sendiri belajar saham atau mengenal saham tuh dari semester berapa ya waktu zaman kuliah? Aduh, pakai tanya segala ya. Tahu jadinya ya. Saya sendiri mengenal pasar modal sudah sejak semester pertama kuliah saya. Nggak perlu sebut usia kan, tapi kuliah pertama itu tahun 2001. Nah, itu saya sudah mengenal pasar modal. Wow, Jadi ya berarti itu sendirilah. untuk pasar modal berarti tetap harus belajar gitu kan ya. Nah, Iya. sore hari ini nih Bapak, saya panggilnya apa ya? Panggilnya kakak atau panggilnya mas atau Iya. panggilnya bapak Kelihatannya nih? Kang Mas kelihatannya lebih mesra. Ya, Iya, silakan. Kang Mas. Oke. Jadi Biasanya begini teman-teman. Jadi gini Panda. Mas. Jadi begini Mas Elton ya. Jadi aku panggilnya Mas Elton supaya lebih akrab. Jadi silahkan panggil saya Mbak Ima juga nggak apa-apa. Nah, begini Mas Elton. Jadi banyak teman-teman yang masuk nih kemarin, penasaran banget. Ada yang ditawarin saham, ada yang ditawarin obligasi, ada yang ditawarin ori, ada yang ditawarin suku. Padahal obligasi, ori, dan suku itu ternyata satu kan produknya. Ada yang ditawarin reksadana. Nah, ini kan bingung ya, kita sebagai emak-emak berduit itu bingung membuang duitnya itu di mana daripada belanja di sebuah marketplace gitu kan. Lalu pengen nih sekarang belajar tentang investasi pasar modal. Nah, boleh nggak nih diceritakan dulu gitu kan, investasi pasar modal bentuknya apa aja sih? Ya, oke, terima kasih Mbak Manda. Begini, eh, investasi di pasar modal itu sebenarnya yang sudah banyak dikenal adalah saham. Ya, yang pertama adalah saham. Kemudian selain itu ada obligasi dan juga reksadana. Di Dana Reksa Sekuritas, tiga instrumen investasi ini juga ditawarkan kepada nasabah Dana Reksa Sekuritas. Saham, obligasi, dan reksadana. Kalau dilihat dari resikonya, kita resiko paling rendah itu adalah obligasi. Nah, resiko di atas obligasi itu reksadana dan resikonya yang paling tinggi adalah saham. Nah, dari urutan resiko itu tentu saja akan berimplikasi kepada returnnya. Nah, returnnya yang paling menarik dan menawarkan return paling besar tentu saham karena resikonya juga relatif besar. Kemudian reksadana di bawahnya dan yang paling rendah adalah obligasi. Nah, obligasi sendiri memiliki return yang sebenarnya lebih tinggi daripada deposito. Kalau di sini mungkin rekan-rekan sekalian lebih kenal dengan deposito karena menganggap deposito kan sebagai suatu investasi setiap bulan dapat bunga. Obligasi sendiri modelnya seperti itu, tiap bulan atau tiap periode mendapatkan bunga. Seperti itu.
Oh, begitu. Baiklah. Jadi teman-teman, ini aku rangkumkan ya, karena bahasanya Bapak masih tentang return, masih tentang apa langsung obligasi. Kita tuh emak-emak tuh nggak begitu pinter, Pak. Jadi kita taunya tuh cuma duit, dapatnya berapa, baliknya berapa gitu. Nah, jadi teman-teman, instrumen dari pasar modal itu ada tiga. Yang pertama adalah obligasi. Itu ada surat hutang, ori, dan sukri. Itu sama ya, jadi produknya sama. Benar begitu, Mas Elton? Ya, tapi nanti saya terangkan lebih lanjut. Oh, begitu, baiklah. Kemudian, nah, karena turunannya banyak banget ini tadi, jadi kalau saya rangkum ada tiga. Oh, ada yang tanya dari Mbak Elizabeth Elsa. Return itu apa? Jadi return itu adalah apa coba? Keuntungan, keuntungan. Oh, keuntungan. Jadi high risk, high return gitu kan. Jadi yang resikonya besar, jadi kita juga baliknya bakal besar. Seperti itu ya, Mas Elton? Expected-nya. Ya, yang Oke. Okay. diinginkan harusnya lebih besar. Gitu. Ya, saya senang itu. Nah, Kalau kembalinya lebih besar, saya senang itu. iya. Nah, Emak-emak begini banget Mas. ya. Nah, begini sekarang Mas Elton. Tadi kan ada tiga ya, keturunannya tuh ada tiga. Yang pertama, yang paling aman adalah obligasi atau surat hutang or dalam bentuk ori atau sukri. Yang kedua adalah reksadana. Yang ketiga adalah saham. Boleh nggak nih dijelaskan secara singkat masing-masingnya? Oke, ya. Terima kasih. Kalau tentang obligasi, kita kenal ada surat utang negara, kemudian ada ori, kemudian ada sukri. Itu sebenarnya bermacam-macam jenisnya, tetapi yang untuk retail, istilahnya untuk kita kaum receh gitu kan, bukan yang sultan-sultan, bisa belinya itu yang agak murah-murah, tapi ada returnnya, ada keuntungannya di situ, itu adalah ori. Ori itu adalah obligasi retail Indonesia. Nah, paling dekat ini sudah ditawarkan mulai tanggal 1 kemarin sampai mungkin nanti sekitar tanggal 20 Oktober, 21 Oktober, itu ada ORI 18. Obligasi retail 18, seri 18 dengan tingkat imbal hasil atau kuponnya itu 5,7%. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita yang biasanya menabung atau deposito. Karena apa? Karena keuntungan tiap bulan yang kita terima itu lebih tinggi dibandingkan deposito. Karena bunganya 5,7% bruto ya. Kalau netnya mungkin di kisaran 4,8%. Dipotong pajak yang lebih kecil daripada di deposito. Maaf Nah, Bapak, saya memotong ya, sebentar. Itu bagian ya, dipotong-potongnya itu kok kita jadi agak merasa tertipu gitu ya. Bisa ya. nggak disebut netnya aja? Soalnya kesannya dapatnya tuh gede, ternyata tuh loh kok nggak sesuai gitu kan. Nanti emak-emak tuh bakal kepanjangan berikutnya. Jadi aku mau nanya, netonya berapa? Netonya 4,7. Kayak 4,7 ya. Ini maaf per Sorry, bulan apa per tahun 4,8. ya? 4,8% per tahun dong. Per tahun. Nah Iya, kan deposito saya sendiri. biasanya di bawah itu. Oh gitu ya, baiklah. Kemudian lanjut setelah ori, yang kedua di reksadana tadi. Ya, jangan tergesa-gesa ke sana. Kan ori ada yang syariah juga. Oh. Nah, apa bedanya obligasi yang konvensional, ori, dan sukri, sukuk retail, itu adalah obligasi syariah. Nah, bedanya yang satu pakai hijab, yang satu nggak pakai hijab. Jadi kalau Sukri pakai hijab, saya Sukri berarti ya Bapak ya. Jadi Bapak ori begitu ya. Bukan lah, Baiklah. bukan lah. Yang sukri, obligasi syariah, itu memakai akad. Akadnya itu sewa menyewa. Jadi tetap ada imbal hasilnya, cuma bedanya nanti ada di akadnya. Nah, selain itu nanti ada juga obligasi yang konvensional tapi yang jangka waktunya lebih pendek. Nah, ori dan sukri ini jangka waktunya itu sama, 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Jadi mudahnya gini, teman-teman punya dana 1 juta, karena pembelian minimal ori itu 1 juta. Kemudian dana ini nganggur, tidak ada keperluan, ya setidaknya 3 tahun ke depan, kalau cuma 1 juta mah uang kecil gitu. Nah, teman-teman bisa membeli ori ini, kemudian disimpan selama 3 tahun. Setelah itu nanti akan kembali utuh 1 tahun dan tiap bulannya akan mendapatkan bunga. Nah, bunganya sebesar tadi 5,7% per tahun. Seperti itu. Itu adalah obligasi, simpelnya seperti itu. Kalau di dana reksa, membelinya melalui sbn.danareksaonline.com. Jadi harus daftar dulu ke Dana Reksa Sekuritas,
kemudian membuka rekening di sbn.danareksaonline.com. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak, kalau reksadana? Reksadana. Nah, reksadana itu mudahnya, simpelnya, bahasa simpelnya itu teman-teman nitip uang ke manajer investasi. Terus uang itu akan dikelola bersama-sama uang dari nasabah-nasabah lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk portofolio, yaitu contohnya saya manajer investasinya. Kemudian saya punya ramuan investasi keuangan. Misalkan saya punya saham Astra, BRI, Mandiri, kemudian BCA. Kemudian saya tawarkan, Mbak Manda mau nggak investasi di portofolio saya ini? Saya sudah punya ramuannya. Berapa? Ya mulai 250.000 lah, gitu kan. Sampai berapa? Sampai unlimited, mau 1 miliar, 5 miliar, itu terserah. Nah, oke. Nah, Mbak Manda setor mungkin 1 juta. Terus ada teman lain, mungkin 5 juta, 10 juta. Nah, itu dikumpulkan. Setelah itu katakanlah setiap periode akan diinformasikan berapa sekarang investasinya berkembang. Jadi kan tadi mungkin kumpulan, dari satu kumpulan ada 10 miliar. Kemudian dia naik menjadi 12 miliar. Nah, itu terus dibagi oleh beberapa pemegang unit reksadana. Nah, ilustrasinya seperti itu, paling mudahnya reksadananya. Oke, Bapak. Kemudian kalau untuk saham sendiri berarti manajer investasinya diri kita sendiri ya? Kita yang mengambil resikonya gitu ya? Betul. Kalau reksadana tadi dikelola oleh manajer investasi, kita titip uang. Kalau saham, kita bertindak sebagai manajer investasi kita sendiri. Misalkan saya pingin deh beli sahamnya Bank BRI atau sahamnya Astra Internasional, ya kan? Daripada saya beli Honda Beat aja, saya beli perusahaannya sekalian, gitu kan? Nah, saya beli saja langsung. Dari mana? Melalui dana reksa sekuritas, gitu kan? Nah, teman-teman langsung bisa membeli saham-saham ini. Nah, jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa, itu teman-teman bisa pantau. Contohnya saat ini Astra itu di kisaran 4.300-an. Ya, jadi oke, Bapak. Nah, iya. Jadi teman-teman mungkin masih itu untuk saham dan lain-lain nanti kita akan perbincangkan di topik berikutnya ya. Karena ini kan kita hanya mengenalkan investasi pasar modal bagi pemula. Nah, jadi penjelasannya juga kita butuhnya hanya kalau saya punya uang, kira-kira pertanyaannya Mbak Jefta adalah kalau yang resikonya kecil tapi baliknya gede yang mana? Nah, itu adalah investasi di Mas Elton. Ya, investasi ala Manda. Jadi saya tuh pahami ya si emas-emas itu tadi. Nah, sekarang aku mau belajar nih mengenai tentang pasar modal. Makanya mengundang dari rekanan Dana Reksa Sekuritas supaya kita bisa belajar bareng. Begitu kan ya? Nah, kalau biar keren nih. Sekarang kan keren tuh kalau bisa beli ori, bisa punya reksadana, bisa jadi trader. Itu kan keren ya. Anak kekinian juga bahasanya tuh keren-keren. Padahal duitnya juga nggak balik gede banget gitu kan. Tapi kan udah keren nih sekarang. Nah, resiko kecil tapi baliknya gede yang mana? Ini pertanyaan ini sebenarnya paling mudah diucapkan tapi sulit dijawab. Karena apa? Resiko kecil tapi baliknya gede itu sebenarnya agak sulit karena nggak ada sebenarnya. Karena semua keuntungan, resiko itu sama keuntungan itu seiring sejalan. Kalau resikonya kecil tentu imbal hasilnya itu juga kecil, expected-nya. Tapi kalau resikonya besar itu kita bisa expected return-nya besar. Nah, contohnya apa? Contohnya gini. Kalau ada 2 teman kalian itu yang satu tukang hutang, yang satu nggak pernah berhutang. Nah, kalau dua-duanya itu kemudian meminjam uang kepada kalian, gitu kan, pada Mbak Manda, gitu, kira-kira yang diberi, kira-kira kamu tak kasih uang 100, nanti baliknya lebih besar itu yang resikonya besar, yang suka ngutang atau yang nggak pernah suka ngutang? Saya bingung Pak kalau utang-utangan. Saya mah kaum
yang ini, kaum biasa aja. Jadi kalau ngutangin biasanya nggak pernah mengharap return. Kalau dibalikin alhamdulillah, nggak dibalikin ya urusannya nanti gitu. Gitu. Nah, jadi akan lebih tenang kalau memberikan kepada orang yang nggak pernah berhutang kan. Oh, Nah, itu begitu. Jadi adalah melihat resikonya ya, profil kita bicara resikonya. resiko. Oke, Nah, Bapak, profil baik-baik. resikonya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini yang tanya banyak banget dan waktu Instagram Live itu cuma 1 jam. Jadi ini aku Nggak sambil apa-apa. deg-degan gitu, kita ngomong udah 15 menit nanti nggak terasa. Kalau Mas Elton sendiri gitu kan, ini ada pertanyaan yang masuk dari Sinta, minimal investasi berapa Mas biar untung? Nah, kita tuh emak-emak sukanya untung, jadi tolong dibahas yang untung-untung saja. Minimal investasinya berapa? Oke. Nah, kalau di dana reksa sekuritas, kita sudah bisa mulai untuk investasi itu bahkan dengan 100.000 aja sudah bisa berinvestasi. Wow. Karena kita sudah online kan. Online, tetapi begini, kalau tadi pertanyaannya itu yang saya rasakan adalah berapa sih minimal yang kita investasikan, kita bisa merasakan keuntungan, itu berarti nominal. Nah, padahal keuntungan itu kan sebenarnya prosentase. Prosentase itu gini, kalau modal kita kecil dan modal kita besar, prosentasenya sama, tapi kan hasilnya beda. 100.000 dengan 100 juta, kalau sama-sama untung 10%, yang 100 juta sudah enak, bisa dibelanjakan untuk beli motor, tapi kalau yang 100.000 10% mungkin untuk beli coki-coki kan seperti itu. Coki-coki Bapak. Ya, begini Bapak. Apa namanya? Nah, ini teman-teman, ini kita bicaranya high risk high return. Berapa yang diinvestasikan, berapa yang return atau yang kembali ke kita itu juga menyesuaikan dengan berapa yang kita investasikan. Dan pastinya investasi itu jangka panjang ya, nggak sekarang saya beli berharap bulan depan langsung udah untung, begitu ya Pak ya? Iya, benar. Nah, akan lebih tenang bagi kita investasi itu memang horizon investasinya jauh lebih panjang. Nah, ini ada tips investasi yang pertama. Yang pertama adalah kita menggunakan uang dingin. Apa itu uang dingin? Uang dingin itu yang adalah uang yang tidak kita gunakan dalam jangka pendek. Misalkan dalam jangka 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan, uang ini sebenarnya tidak perlu digunakan, gitu kan. Nah, itu bisa kita investasikan. Nah, kemudian horizon waktunya lebih panjang, itu lebih baik. Misalkan untuk rekan-rekan di sini yang di sini adalah pejuang dolar semua kan, ya kan. Teman-teman Manda itu adalah pejuang dolar dari YouTuber gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa menginvestasikan uangnya untuk jangka panjang untuk pensiun. Kan tidak selamanya rekan-rekan di sini mau jadi blogger atau vlogger terus kan. Nah, kalian bisa mulai investasi di saham. Contohnya gini. Contohnya teman-teman pasti suka makan Indomie kan? Saya yakin di lemari makanan kalian ada Indomie. Karena di tapi rumah saya boleh cuma 5 sama suami saya, Pak. Jadi, nah, Indomie. Nah, daripada kita hanya membeli Indomie mie-nya saja gitu kan, kita bisa membeli saham Indofood. Nah, kita membeli saham Indofood dan kita yakin dalam 5 tahun ke depan Indofood itu tidak akan bangkrut kan. Nah, tenang kan. Nah, kita investasilah. Setiap bulan kita investasikan di sana. Kita beli saham Indofood tiap bulan. Terus menerus kita tidak terasa mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan akan menjadi pemilik saham Indofood dengan porsi yang banyak. Keuntungannya apa? Nah, keuntungannya tadi ada 2 loh sebenarnya. Yang satu capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah, dividen. Nah, dividen ini sebenarnya adalah keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau perusahaan dalam 1 tahun itu untung, kemudian kita untungnya ini bisa untuk akuisisi perusahaan dan juga membagikan dividen. Ya, kita bagi. Rekan-rekan yang sudah punya saham Indofood katakanlah, kemudian Indofood membagi dividen, itu akan mendapatkan dividennya. Nanti sesuai dengan lembar sahamnya, misalkan dividennya adalah Rp200. 200 kalikan kepemilikan kita, 100 lembar saham, berarti kita dapat 20.000. Gitu. Bisa lagi dong buat beli Indomie ya. Iya, kan lebih banyak juga. Nah,
Nah, oke, Kemudian yang terima kasih tipsnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Mas Randy Agung Firmansyah. Tanya dong, kalau di Dana Reksa Sekuritas, apakah bisa membeli seluruh jenis reksadana dan membeli saham atau hanya salah satu produk investasi saja? ya, oke, terima kasih Mas Randy. Untuk di Dana Reksa Sekuritas sebenarnya semuanya bisa dibeli, ya kan? Apalagi kalau dana kita banyak, gitu kan. Reksadana di Dana Reksa Sekuritas sendiri itu bermacam-macam. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Nah, itu macamnya banyak sekali. Nah, itu bisa dibeli semuanya dengan minimal kurang lebih sekitar 250.000 di Dana Reksa Sekuritas. Kemudian sahamnya itu banyak. Bursa Efek Indonesia, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kurang lebih 630 perusahaan atau emiten. Tapi itu tidak semuanya bagus ya. Tentu teman-teman harus memilih dan memilahnya. Yang bagus mungkin ada di daftar LQ45, yaitu 45 saham terbaik. Nah, 45 saham yang memiliki kapitalisasi dan kinerja baik ini itu bisa untuk istilahnya portofolio. Teman-teman membeli aja patokannya itu 45 saham yang memiliki kinerja terbaik. Nah, 40 LQ45. Itu teman-teman mau beli semuanya boleh gitu kan. Satu lot tiap-tiap emiten satu lot, tiap perusahaan satu lot boleh. Nggak ada yang Maaf Pak, melarang. satu lot itu berapa lembar ya? Nah, satu lot itu hanya 100 lembar. Jadi misalkan nih, Dipahamkan Mbak, ini kan kita semua pemula, termasuk saya juga pemula nih. Kalau punya duit 100.000, kemudian harga per lembar sahamnya itu Rp1.000, berarti bisa beli satu lot ya? iya benar. Jadi kalau Nah, harganya Rp1.000 berarti minimalnya beli 100.000 satu kan? lot kan Pak? Enggak satu lembar kan ya? Satu lot. Oh, nanti saya punya di 10.000, saya beli 10 lembar kan diketawain di Dana Reksa Sekuritas. Ya nggak Pak? Ya ditolak sama sistemnya, nggak perlu Oh ya ditolak. diketawain, itu udah Janganlah, ditolak. kami kalau ditolak tuh suka sakit hati Bapak. Jadi janganlah ditolak ya. Jadi teman-teman, ini saya menyegarkan kembali. Siapa tahu teman-teman baru masuk dan terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya Manda dan juga Mas Elton dari Dana Reksa Sekuritas. Nah, tadi kita udah bahas nih, ada instrumen pasar modal, itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah obligasi, itu biasa disebut surat hutang atau ORI atau SUKRI yang syariah. Kemudian yang kedua adalah reksadana, yang ketiga adalah saham. Teman-teman bisa mendaftarkan secara online di Dana Reksa di eform.danareksaonline.com eform.danareksaonline.com. Jadi silahkan teman-teman sekarang semuanya tuh online. Jadi udah nggak ribet-ribet banget, nggak usah ketemu Pak Elton, nggak usah ketemu sama siapa-siapa, pokoknya ketemunya online aja. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan banyak dan saya rangkumkan. Yang paling aman itu adalah pembelian ORI ya, obligasi itu, surat hutang negara. Nah, yang paling sekarang lagi ini ada ORI 18, baru aja launching 1 Oktober sampai 20 Oktober. Dengan pembelian kuponnya itu tadi kita bisa marginnya tuh 5,7% tapi bruto. Nah, teman-teman, tadi ada tips bagaimana berinvestasi ya. Investasi pasar modal itu berbeda dengan investasi forex karena ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Nimas Ayu. Investasi pasar modal itu berbeda Pak dengan forex. Oh iya. Oke, memang banyak rekan-rekan atau teman-teman saya juga yang bertanya investasi di forex sama saham itu kan sama kan Mas? Oh, enggak, beda. Jadi forex atau yang biasa kita kenal dengan sebenarnya itu adalah bursa berjangka, futures foreign exchange itu adalah bursa berjangka. Dia adalah instrumen investasi yang resikonya itu lebih tinggi dibandingkan investasi di saham. Jadi resikonya lebih tinggi karena dia sebenarnya adalah instrumen investasi derivatif. Nah, bukan di pasar modal. Nah, kenapa terjadi kerancuan ini? Karena memang ada namanya futures index. Futures index ini mereka yang memasarkan adalah perusahaan investasi yang bergerak di bursa berjangka. Nah, ini yang sedikit rancu. Nah, kalau ada yang mengatakan bursa berjangka dengan saham itu sebenarnya salah dan itu sangat berbeda. Pasar modal atau investasi di saham adalah investasi yang ada di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal Indonesia.
Nah, teman-teman, kalau di Bursa Efek Indonesia yang dibeli adalah saham-saham perusahaan. Sekali lagi bukan mata uang atau indeks saham, indeks harga saham gabungan atau komoditas emas atau apapun, tapi yang dibeli adalah perusahaan seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Astra International, Unilever, gitu kan, Sari Roti, ya itu semuanya ada di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, jadi berbeda. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, ini sekalian menggarisbawahi supaya kita nggak salah kaprah ya. Kalau saya selama ini percaya pada manajer investasi saya. Kebetulan beliau suami saya, jadinya ya saya percaya aja gitu kan. Selain dia imam saya juga percaya aja duitnya, silahkan. Jadi teman-teman, kalau di pasar modal itu uang tidak bisa hilang. Walaupun sekarang lagi merah, lagi turun, saatnya kita beli, tapi insya Allah uangnya nggak hilang. Kalau kita berinvestasi di pasar modal tuh yang kita beli adalah lembar saham perusahaan. Kalaupun perusahaan itu tidak naik, tidak merah, tidak hijau, jadi posisinya di merah, teman-teman tetap dapat tadi yang disebut dengan dividen. Bagi dividen setiap tahun selama uang kita mengendap sebagai pemilik saham. Duit 100.000 tetap bisa menjadi pemilik saham. Benar begitu, Mas Elton? Ya, tergantung harga sahamnya kan, harga perusahaan. Iya. Tergantung. Kemudian ada pertanyaan lagi ini. Tadi beberapa sudah dijawab ya. Ini pertanyaan dari Mbak Caroline Adenan. Bedanya ORI, SUKO, dan SBR itu apa? ORI, SUKO itu sama ya? Beda dong. Kalau ORI kan obligasi konvensional. Ya, hanya beda di obligasi syariah. Ya. Kalau SBR itu apa, Pak? Kalau SBR itu sebenarnya sama dengan ORI, tetapi yang membedakan adalah dia istilahnya investasinya dikunci. Nah, dikunci itu berarti tidak boleh dicairkan sewaktu-waktu. Sedangkan kalau ORI atau SUKRI itu sebenarnya bisa dicairkan atau dijual di pasar sekunder sewaktu-waktu. Jadi tidak masalah. Misalkan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi butuh dana, dijual bisa. Tetapi kalau yang namanya saving bond retail atau SBR, kalau yang satunya adalah sukuk tabungan ST, itu tidak bisa dijual sewaktu-waktu. Ada window jendela untuk menjualnya. Misalkan jangka waktunya 2 tahun, dalam tengah tahun, 1 tahun, dalam 1 tahun berjalan bisa dijual. Tetapi setelah itu tidak boleh lagi. Jadi pada waktu tertentu bisa dijual. Tapi tidak sewaktu-waktu. Oke. Kemudian apa lebih menguntungkan? Beli ORI dibanding beli obligasi dan reksadana. Nah, karena kita itu kadang-kadang kacau gitu kan, mau beli ORI, beli obligasi, nah itu kan satu ini, makanya kita harus melek nih investasi, supaya nggak ngomongnya belibet gitu kan. Jadi ORI itu ya obligasi, sedangkan reksadana dipercayakan uangnya kepada manajer investasi. Kemudian, langkah yang tepat seandainya saat ini aku memilih reksadana saham untuk dana pensiun dan dana pendidikan jangka panjang. Tepat nggak itu mengambil keputusan seperti itu, Mas Elton? Oke. Nah, kalau untuk reksadana memang orientasinya lebih baik jangka panjang. Karena jadi tadi kalau tujuannya untuk dana pensiun kita, kemudian untuk pendidikan masa depan, misalkan 5 tahun, 6 tahun, gitu 10 tahun lagi, itu sangat cocok sekali. Karena apa? Karena reksadana itu horizon waktunya lebih panjang, lebih untuk persiapan masa depan gitu kan. Nah, caranya itu biasanya menabung. Istilahnya kita setor berjangka, misalkan dalam 1 bulan 500.000 atau 1 juta, itu rutin aja seperti itu terus gitu kan. Kemudian kita tidak perlu untuk mengeceknya karena itu sudah dikelola oleh manajer investasi. Nah, aduh, saya kesindir ini jadinya urusan cek mengecek ini saya tersindir. Jadi emak-emak, teman-teman blogger, teman-teman vlogger, pemirsa yang lagi menyimak, kalau sudah menginvestasikan sesuatu, jangan suka dicek-cek ya. Itu bikin kepo-kepo yang kayak gitu tuh merusak. Yang penting kalau kita punya duit, kita udah niat untuk investasi, kita tanam di saham, kita tanam di ORI, di obligasi, itu ya udah gitu kan, itu dianggap sebagai uang hilang. Jangan ditungguin 2 bulan lagi duitnya udah berapa ya,
3 bulan lagi duitnya udah seberapa ya. Nah itu yang bisa bikin kita jadi apa ya, merasa nggak worry gitu ya, apa merasa worry sendiri, jadi nggak tenang. Kayak sekarang tuh sahamnya merah. Kalau aku tanya ke manajer investasiku, gimana nih sahamnya kok merah gitu? Ya udah, saatnya beli lagi. Sini kalau ada duit, sini beli lagi. Jadi ya alhamdulillah kalau kalau saya sekarang sudah mulai melek nih investasi. Ada pertanyaan nih, resiko dari Eka Desi di Jember. Resiko untuk obligasi seperti apa? Oke, berbicara tentang resiko, tentu kalau tadi return dan risikonya itu sebenarnya paling mudah kalau di obligasi resikonya adalah penerbit obligasi, mau itu pemerintah atau perusahaan itu default, tidak bisa membayar bunga maupun pokoknya. Tetapi gini, kalau yang dipasarkan untuk retail itu kan ORI dan SUKRI itu yang menerbitkan adalah pemerintah. Nah, resiko pemerintah untuk default sampai sekarang sangat kecil ya, insya Allah tidak akan bangkrut gitu kan. Nah, itu sehingga resikonya bisa dianggap zero, kecil. Nah, jadi kalau untuk pembelian ORI dan SUKRI saya rasa aman, sangat-sangat aman. Jadi teman-teman bisa membeli 3 tahun lagi uangnya akan kembali utuh seperti semula. Jadi untuk ORI dan SUKRI tidak perlu khawatir. Apalagi sekarang ada ORI 18, beli aja. Nah, untuk saham, resiko paling besar itu adalah perusahaan yang kita beli bangkrut. Karena apa? Kalau saham perusahaan yang kita beli bangkrut, itu uang yang kita investasikan hilang di sana. Hah? Nah, tipsnya bagaimana? Ya, misalkan gini, ada perusahaan yang kita nggak kenal namanya sama sekali, XX kemudian gitu, perusahaan XX gitu. Iya, perusahaan lidah buaya misalkan gitu kan. Nah, itu itu tanaman saya, Bapak. Iya. Kemudian dia cuma punya gedung gitu kan. Nah, dia udah listing, kita beli sahamnya, kemudian dia digugat pilot, kemudian bangkrut. Nah, uang yang kita investasikan hilang di sana. Nah, sehingga tipsnya kalau kita membeli saham, itu kita pilih perusahaan yang dia memiliki rekor keuntungan atau laporan keuangannya yang bagus. Paling gampang apa? Ya perusahaannya laba, labanya tumbuh, hutangnya kecil. Udah. Kalau tidak, yang paling simpel adalah belilah perusahaan yang produknya, iya, atau produknya paling sering kita temui. Apa perusahaan yang Unilever, Unilever, Astra, Mandiri. Ya seperti itu. Ya perbankan, misalkan perbankan BRI atau Mandiri. Teman-teman di sini pasti semuanya punya rekening BRI atau Mandiri kan. Nah, kalau teman-teman berani menyimpan dana kalian di bank itu berarti kan yakin 3 tahun, 5 tahun ke depan bank itu masih ada gitu kan. Kecuali nanti ada namanya bank pelecit gitu kan. Nah, itu buaya. Beresiko. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Ini dari Mbak Kristina Zendrato. Mohon info nama aplikasinya tadi apa? Nggak ada aplikasi, Mbak. Jadi kita ini nanti jadi nasabah online. Nanti masuknya di eform.danareksaonline.com. Yeah. Jadi begitu ya. Nah, saya tambahkan. Kalau untuk pendaftaran memang masuknya ke eform.danareksaonline.com. Tadi sudah saya tulis di situ. Kemudian memang aplikasinya. Nah, karena semuanya sudah online, itu rekan-rekan bisa melakukan transaksi melalui yang pertama laptop atau PC, kemudian melalui web, kemudian yang kedua melalui gadget. Nah, gadget ini di Play Store itu ketik saja Dana Reksa Online, nanti akan tinggal kita install aja. Kemudian kalau di web nanti tinggal diketik saja mobiletrade.danareksaonline.com. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita ingin install aplikasi yang paling lengkap gitu kan, itu bisa install melalui dmia.danareksaonline.com. Nah, tetapi yang pertama langkahnya adalah kita mengisi di eform.danareksaonline.com. Seperti itu. Jadi aplikasinya tadi Don ya Pak ya, DONE gitu kan? Oke. Ada yang masuk lagi dari Kak Nathan SRGH 19. Saya sudah buka akun dan install aplikasi Day One.
Cuma saya belum tahu cara menggunakannya. Nah, itu nanti tanya ke admin kayaknya ya. Urusannya udah ke Ya. admin. Nanti Kalau ini 1 jam sebenarnya habis. nanti Sesi bisa ke selanjutnya. call center ya, call center. Kalau tidak nanti bisa kontak ke pialangnya, bisa ke saya juga gitu kan. Bisa via DM nanti karena kami juga ada apa istilahnya tuntunannya PDF-nya itu nanti bisa dikirim ke nasabah. Itu kalau sudah jadi nasabah akan dikirim. Seperti Oke, itu. baik Bapak. Ada pertanyaan dari Christine Tommy nih dari Jakarta. Di saat pandemi seperti sekarang, manakah yang lebih disarankan? Berinvestasi di pasar modal atau menyimpan dana cadangan di tabungan? Oh ya, oke, terima kasih Mbak Christine. Kemarin Mas Tommy juga sudah WA-an dengan saya. Wah, Oke, ini ada jalur belakang ini ya. uh, kalau saya sebagai seorang yang berkecimpung di pasar modal di saham, tentu saja mengatakan oke, ke saham aja. Kenapa? Kalau dana cadangan cukup kita buat kira-kira 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Persiapkan Maaf begitu. Bapak, Gitu Bapak kan. bilang ke saya 6 bulan nih. Ya 6 Ini bulan. kok bisa menurun ya? Kalau ke saya kok agak lebih keras gitu ya. Harus 6 bulan disimpan kali pengeluaran. Nah ini kok bisa 3 bulan Bapak? Jadi paling aman 3 bulan aman ya Pak Ya, ya? 3 bulan dalam artian gini. Kalau 3 bulan, kalau dalam hal misalkan kita mengalami kesulitan dalam 3 bulan itu harus sudah mendapatkan sumber pendapatan lainnya, misalkan gitu kan untuk jaga-jaga. Tapi kalau mau lebih nyaman lagi, lebih moderat ya 6 bulan gitu kan. Nah, pertama ya siapkan dana cadangan yang cukup untuk 3 bulan atau 6 sampai 6 bulan ke depan gitu kan. Nah, sisanya untuk apa? Sisanya untuk investasi. Masuk aja ke saham. Pilih aja perusahaan yang istilahnya mempunyai historical laporan keuangan yang bagus, langsung aja kita beli. Nah, terus pertanyaannya biasanya seperti ini, saat ini itu waktu yang tepat atau tidak, gitu kan? Karena kita tahu indeks harga saham gabungan turunnya udah tajam sekali, gitu kan? Kemarin karena corona, indeks itu turun sampai 30%. Posisi saat ini itu turun sekitar 28% sebenarnya, masih posisi dibandingkan awal tahun. Nah, secara pengalaman dari tahun 2008 ketika kita mengalami krisis di Amerika Serikat waktu itu, subprime mortgage, itu indeks harga saham gabungan itu turun 50%. Wow. Pada 2008. Dari 2000 menjadi 1000-an. Nah, setelah itu 2009 ketika pemulihan terjadi 2009 sampai 2019 indeks harga saham gabungan itu dari level 1000-an tadi menyentuh tertingginya itu adalah 6.800, 6 kali lipat. Itu dalam waktu 10 tahun, 2009-2019. Nah, kembali lagi berarti ya, investasi memang harus jangka panjang. Jadinya bisa dirasakan benefitnya, begitu ya? Benar. Nah, Nah, sekarang kalau ditanya gimana? Beli Mas beli Elton, aja. kalau ini cuma 1 jam, kalau terlalu lama menjelaskan nanti pertanyaannya banyak yang nggak terjawab. Loh, masih Seberapa banyak ya? jumlah presentasi yang disarankan untuk berinvestasi di pasar modal dari total pemasukan bulanan? Kalau saya boleh menjawab ya, sebagai seorang istri gitu kan, ini yang tanya istri gitu. Jadi kalau saya sendiri di keluarga kami itu semua pemasukan dikumpulin. Kemudian dipotong yang penting-penting kayak bayar IndiHome, bayar telepon, bayar listrik, bayar PAM. Kemudian sedekah itu pasti ya dikeluarkan dulu. Nanti kita sisa misalnya ada 10 juta. Berarti yang 5 juta langsung masuk ke investasi, yang 5 juta dipakai untuk hidup. Begitu ya Pak ya. Jadi besarannya sepertinya tergantung dari keluarga masing-masing ya. Benar. Jadi setiap keluarga akan berbeda. Tapi yang paling penting adalah dari pemasukan, kemudian disisihkan untuk kepentingan yang utama dan juga kewajiban. Kepentingan utama ya jelas untuk sandang pangan papan gitu kan misalkan, kemudian dan kewajiban. Nah, setelah itu jangan langsung keinginan, tetapi harus investasi dulu baru keinginan. Nah, Waduh, porsi investasi ini yang harus diperbanyak. teorinya emang cantik banget ya Pak ya. Oh ya jelas, cuma Tingkat keinginan penerapannya yang sulit. harus berinvestasi dulu baru memenuhi apa yang dipinginkan. Jadi yang butuh dulu
diselesaikan, kemudian baru investasi, baru apa yang dipinginkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, berapa persennya emang tergantung keluarga masing-masing ya tadi Iya, ya? tergantung. Iya, iya, benar. Oke. Tergantung. Kemudian berapa modal minimal untuk memulai investasi pasar modal? Itu udah Ya, tadi tadi dijawab ya. Itu 100 100.000 ribu bisa. bisa gitu. Sebenarnya Tergantung ya. berapapun dana dingin yang rekan-rekan miliki itu bisa mulai untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, dana dingin adalah dana yang enggak dipakai dalam jangka waktu 3 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau tadi Ya. ada yang tanya, kalau saya beli obligasi 2 sampai 3 bulan udah untung belum? Ya enggak lah, kan itu setahun aja 5,7% yang Ya. ori berapa tadi, ori 18 itu setahun kan. Jadi kalau mau ya udah disimpan aja 3 tahun baru kita bisa mendapatkan returnnya. Kemudian lihat perusahaan itu listing atau tidak di mana ya, Mas? Nah, itu banyak ada jawabannya dari Mas Randy itu. Banyak Ya, aplikasinya, ada Bloomberg. Bloomberg, RTI, dan lain. Nah, itu di Play Store juga ada, cuma tinggal di install aja, nanti akan banyak muncul bantuannya. RTI, Bloomberg, dan macam-macam. Oke. Lanjut dari Mas Yopi Saputra. Investasi yang cocok buat freelancer milenial. Wah. Saya masih orang milenial loh ini, Pak. Nah, iya. Freelancer milenial. Nah, sebenarnya definisi ini sebenarnya investasi itu mau kita seorang freelancer maupun seorang ASN maupun seorang swasta ataupun dosen atau guru itu semua investasi sama saja. Nah, yang cocok apa? Yang cocok itu tergantung profil risiko rekan-rekan sekalian. Kalian itu suka risiko atau enggak? Kalau kalian memang sukanya risiko, berarti saham itu udah cocok. Kalau rekan-rekan tidak suka risiko, berarti obligasi dan reksadana itu udah cocok. Nah, karena gini, karena takutnya kalau saya gitu menawarkan ke semua orang tanpa melihat profil resikonya bisa berbahaya. Misalkan, Ya. Jogja kan banyak pensiunan. Nah, pensiunan itu kan biasanya gede-gede loh. Nah, begitu mereka datang, Mas, yang cocok apa? Oh, Bapak, ini saham saja, Pak, gitu kan. Nah, yang berbahaya kan namanya pensiunan biasanya darah 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 sudah tinggi, gula darah sudah kaya sekali kan, gudang gula gitu kan. Nah, begitu kita investasikan di saham, anjurkan seperti itu, begitu sahamnya berfluktuasi naik turun, nah mulai deh kambuh jantungnya, itu kan sangat berbahaya. Nah, Aduh. gitu kan. Oleh karena itu yang profil resikonya itu rendah itu disarankan ke ori, sukri seperti itu. Tetapi kalau yang masih muda, tadi freelancer milenium berarti milenial, berarti kan masih muda nih. Jantungnya masih kuat. Saham aja deh, nggak usah yang obligasi atau ori. Nah, tapi gini Mas, apa namanya Mas Elton tadi, orang kan tadi high risk high return ya. Kadang-kadang orang itu lebih suka yang cepat dapatnya. Misal sebulan ditanamkan, bulan depan sudah menghasilkan tomat. Padahal kenyataannya tomat aja butuh 6 bulan gitu kan. Apalagi buah nanas butuh 2 tahun. Jadi sebetulnya teman-teman, investasi pasar modal itu sama dengan kita berkebun. Nggak ada istilahnya sekarang nanam dari biji, besoknya udah bisa panen. Nah, jadi kembali lagi ya teman-teman, mindset kita untuk berinvestasi itu dibenerin. Jadi mindsetnya harus investasi jangka panjang, uang yang dipakai harus uang dingin, artinya uang yang tidak dipakai selama dalam kurun waktu minimal 3-1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun. Kemudian ada anggapan nih, bener nggak sih kalau investasi saham bakalan cepat kaya? Kaya Amin. apa? Nah, gini, jadi sebenarnya sebenarnya ada dua tipe ya investasi di saham. Yang satu pertama seorang investor. Investor itu contohnya kalau di dunia adalah Warren Buffett. Itu Dia idolaku banget. memiliki yang Warren Buffett. Kalau yang di Indonesia ada namanya Bapak Yang Lo Keng sudah Hong. Iya, tapi yang lebih Lo Keng Hong. Yang Ratman juga sangat senior. Nah, mereka investor itu membeli saham perusahaan yang bagus, kemudian diinvestasikan sampai jangka waktu yang panjang. Karena apa? Mereka melihat perusahaannya. Yang diincar apa? Dividennya.
Nah, karena apa? Selama mereka bisa menghasilkan pendapatan, kemudian mereka menabung terus, jumlah lembar saham akan semakin banyak. Katakanlah tadi dividennya Rp200. Kalau kita punya lembar saham katakanlah 1 juta lembar, berarti dividennya adalah 200 kalikan 1 juta, berarti 200 juta. Untuk hidup 1 tahun, saya kira sudah cukup kan, kalau di Jogja gitu kan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah tipe trader. Trader itu seperti kalau di Amerika Peter Lynch gitu kan, dia melakukan transaksi jangka pendek, naik turunnya harga saham. Karena apa? Harga saham itu di pasar modal rata-rata bergerak antara 1-4% tiap hari. Naik turunnya bisa 1% atau 4% setiap hari. Nah, itu dalam 1 hari. Dalam 20 hari, itu untuk mendapatkan 2% itu peluangnya besar atau kecil, Mbak Manda kira-kira? Ya tergantung pasar kan ya kalau gitu Pak. Iya, maksudnya gini, naik turun 1-4% itu dalam 1 hari. Kalau 20 hari, kita mencari 2%, itu besar atau kecil peluangnya? Uh, Loh, Besar lah. besar. Nah, kalau besar kan, nah kalau 2% saja dalam 1 bulan, berarti kalau dalam 12 bulan kita dapat berapa persen? Aduh, kalkulatornya lagi nggak di depan, Pak. Di sana jauh. Berarti kita dapatnya 24%. Oke. Besar kan? Nah, Setahun kan ya, dalam teman-teman. setahun. Nah, ya, ya. Jadi Jadi begini, nanti kalau urusan investasi di teknis saham itu kita bisa. lanjut di sesi kedua bincang bisnis di minggu depan. Kira-kira kalau kita bincang bisnis seperti ini, bincang investasi seperti ini, mengganggu akhir pekannya nggak sih, Mas Elton? Nah, sebenarnya ya gimana ya? Kelihatannya sih tidak. Demi Mbak Manda nggak apa-apa. Enggak lah, baiklah. Jadi, ini sudah kurang lebih sudah 50 menit kita berbincang-bincang gitu kan. Ada yang masuk lagi sih pertanyaan dari Nurika. Jadi tertarik, awalnya nggak tertarik sama sekali karena biasanya harganya mahal. Oh, harus kenal dulu biar sayang. Karena tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, teman-teman, sudah 50 menit nih Manda bersama Mas Elton dari Dana Reksa Sekuritas membuka bincang investasi pasar modal yang insya Allah nanti di minggu depan kita akan bertemu lagi. Nanti saya coba konfirmasikan dengan Pak Elton untuk kita membahas yang lebih detail. Karena pertanyaan yang pemula sudah, pastinya nanti akan banyak masuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih intermediate lalu ke expert. Nah, teman-teman, silahkan Mas Elton kurang lebih 3 menit memberikan penutup tentang investasi pasar modal yang kita berbincangkan sore hari ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Untuk sebagai penutup, rekan-rekan sekalian, untuk berinvestasi di pasar modal itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Kalau di Dana Reksa Sekuritas, teman-teman cuma tinggal masuk ke e-form.danareksaonline.com. Dan investasi di pasar modal itu tidak mahal, murah dan cepat, murah dan mudah. Nah, kemudian untuk ini kesempatan ini juga teman-teman ada namanya ORI. ORI dibuka mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal 21 Oktober. Rekan-rekan bisa mulai membeli dengan minimal 1 juta dengan return keuntungannya 5,7% per tahun. Jadi dengan adanya IG Live ini semoga pandangan teman-teman terhadap pasar modal semakin terbuka dan semakin berani berinvestasi di pasar modal. Mudah dan murah. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas Elton dari Dana Reksa Sekuritas yang sudah menyampaikan penutupnya gitu kan. Dan pastinya kita akan kembali lagi di minggu depan insya Allah untuk berbincang tentang investasi pasar modal supaya makin melek berinvestasi dan kita jadi orang yang lebih bisa optimis ya, optimis. Nah, jadi teman-teman, tadi saya rangkumkan sebentar, ada 3 instrumen pasar modal, yang paling aman adalah obligasi, itu ORI dan suku, kemudian ada reksadana dan juga saham.
Teman-teman di sini bisa langsung membuka secara online di eform.danaraksaonline.com. Nah, demikian. Terima kasih banyak sudah menyimak bincang investasi pasar modal bagi pemula sore hari ini. Selamat memulai aktivitas gitu kan, mengakhiri akhir pekan dan kemudian tetap semangat untuk besok hari Senin. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, diberi kesehatan. Terima kasih kepada PT Dana Raksa Sekuritas yang sudah meluangkan waktunya untuk Mas Elton juga. Dan sampai jumpa lagi ya teman-teman. Sekian dari saya, Manda dan juga Mas Elton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.